Salam olahraga. Gimana John, tebakan gue betul lagi kan? Prancis menang 1-0 atas Jerman di pertandingan grup neraka, grup F. Wih, dan congratulations untuk Prancis, akhirnya jadi tim Lucky Day. Wih, oke. Gue mau bedah dulu sedikit kenapa gue bisa kasih tebakan skornya tipis 1-0. Ini Prancis kan juara bertahan Piala Dunia nih John. Juara Piala Dunia 2018. Didier Deschamps dan pasukannya ini nggak begitu banyak berubah. Jadi artinya kekuatan mereka di Piala Dunia 2018 masih sangat terasa, dan strategi dan juga kecerdikan bagi seorang Didier Deschamps ini kepake banget di pertandingan kali ini melawan Jerman. Mereka bermain sangat efektif, disiplin, taktis, pragmatis. Meskipun pragmatis, sangat pragmatis. Mereka hanya menunggu lawan melakukan kesalahan, mereka coba nguasain, langsung buat peluang ke depan gawang dan langsung bikin gol. Seefektif itu permainan mereka. Nggak perlu basa-basi, muter-muter bola, main cakep, main cantik, ngandelin skill individu. Ngandelin skill individunya adalah ketika pemain punya kesempatan, ruang yang lebih luas, man to man, baru ngandelin skill individu. Kayak yang sering dilakukan sama Mbappe di pertandingan kali ini. Dan itu dia alasan gue kenapa gue bikin skornya cuma 1-0. Karena kedua tim ini kan sebenarnya meskipun Jerman dari sisi lapis pemainnya tidak begitu mewah kayak Prancis, tapi Jerman tetap Jerman, John. Jerman di turnamen manapun dia selalu bermain solid, dan sebenarnya juga kalau kita lihat permainan Jerman tuh bagus, cuma nggak berhasil nyetak gol aja. Nguasain lini tengah, ball position juga kalau lu lihat nguasain mereka. Cuma masalahnya itu dia, nggak bisa nyetak gol. Kenapa? Karena Perancis bermain rapat, bermain disiplin. Ini yang udah gue prediksiin di kepala gue nih. Ini pasti Perancis mainnya lebih pragmatis nih. Dia nggak mau kepancing keluar. Itu akan membuat Jerman skemanya bermain lebih enak lagi. Aliran bolanya juga pasti akan lebih dahsyat lagi. Dia bermain disiplin aja. Dia punya Kante, dia ada Kimpembe, Varane, Pavard. Lini pertahanan Prancis sangat rapat banget. Sedangkan Pogba udah nunggu di depan untuk nyuplai bola untuk Mbappe dan juga Griezmann atau juga Benzema. Lucas Hernandez juga beberapa kali sering kasih bantuan untuk menyerang. Dan terbukti di menit ke-20 Pogba dapat bola, dia melihat Lucas Hernandez kosong sendirian di sektor kiri, dia langsung crossing, dapat, jatuh di kakinya Lucas Hernandez, kasih sedikit gerakan Hernandez, langsung passing ke depan gawang Neuer. Di situ kesalahan Mats Hummels. Bola terlalu kencang banget datangnya ke kaki Mats Hummels, niatnya mau clearance, mau buang bola, tapi sayang buang bolanya jatuh ke gawangnya sendiri. Kiper manapun juga nggak sanggup dapat bola-bola kayak gitu, nggak akan bisa ketangkap. Hebatlah buat Prancis. Kalau kita ngomongin Prancis, sejarah pertemuan Prancis-Jerman itu gue inget waktu 1982, meskipun gue belum lahir, tapi gue sempat baca-baca. Itu adalah pertemuan kedua negara paling brutal, di mana Battiston itu sempat terkapar, kehajar sama Schumacher. Mereka waktu itu masih Jerman Barat. Kalau nggak salah Jerman menang adu penalti 5-4. Seru tuh itu pertandingan. Nah, permainan Joachim Low ini, padahal ini adalah the last dance-nya, panggung terakhirnya Joachim Low di Piala Eropa 2020 bersama dengan timnas Jerman. Dia pakai Kai Havertz, Gnabry, Müller di depan. Lalu ada Kimmich, Gundogan, Toni Kroos. Dan
Gosens yang membantu serangan bagi Jerman. Sedangkan Jerman hanya memakai 3 back, Hummels, Rudiger sama Ginter. Jadi buat gua bukannya Jerman strateginya gagal, cuma kalah cerdik sama Deschamps. Dan beberapa kali meng-create peluang, Jerman nggak punya striker yang bisa nyiptain sedikit sekecil peluang apapun jadi gol. Itu nggak bisa, nggak ada. Gnabry hari ini nggak begitu maksimal, kayak Havertz juga deadlock, Müller nggak bisa diandelin. Malah justru gelandang-gelandang serang mereka yang punya peranan penting untuk nyiptain peluang, kayak Gundogan, kayak Kimmich, Toni Kroos, bola-bola matinya yang harusnya diharapkan bisa kasih solusi. Nah ini dia, gue lihat juga ada pergantian pemain di babak kedua. Ada Sané, Werner, Emre Can, sama Volland. Sané, Werner beberapa kali bisa ngerepotin pertahanan Prancis, tapi nggak cukup maksimal. Sayang banget buat Jerman harus kehilangan poin lawan Prancis. Kante beberapa kali main tampil bagus juga. Ada akhirnya Rabiot yang dipercaya sama Deschamps untuk nemanin Pogba. Dan balik lagi semuanya masalah kecerdikan dalam reading the game. Dan itu cuma dimiliki sama Didier Deschamps, juara Piala Dunia 2018 bersama dengan Prancis. Dan ini adalah pertemuan ke-32 mereka antara Jerman dan Prancis. Prancis unggul menorehkan 14 kali kemenangan. Sepertinya 15 kali kemenangan. Sudah 15 kali kemenangan. Jerman hanya 10, sisanya seri, berbagi angka. Dan di pertandingan lainnya, Cristiano Ronaldo mengukuhkan diri sebagai pemain lucky day. Nggak cuma lucky, tapi dia juga hebat banget, berhasil mencetak 2 gol lawan Hungaria, artinya mematahkan rekor yang diciptakan oleh Michel Platini sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Eropa. Platini 9, Ronaldo sudah 11 gol, dan Ronaldo masih main di Piala Eropa. Wow, gokil. Tapi yang bedanya, Michel Platini hanya butuh 1 Piala Eropa untuk mencetak 9 gol, sedangkan Cristiano Ronaldo butuh 5 Piala Eropa, 5 edisi Piala Eropa. Wah, gue nggak tahu hebatan siapa, ayo, Michel Platini apa Cristiano Ronaldo. Tapi yang jelas Portugal punya harapan bagus di grup F ini, meskipun mereka adalah juara bertahan di Piala Eropa sebelumnya. Artinya lawan Jerman berikutnya, lawan Jerman nih, bunuh-bunuhan nih, Portugal sama Jerman. Sedangkan Prancis ketemunya Hungari. Kalau Prancis bisa ngalahin Hungari, Prancis sudah lolos duluan di pertandingan kedua karena udah 2 kali menang. Sedangkan Jerman dan juga Portugal, lo adu strategi dia tuh berdua tuh. Santos dan juga Joachim Low. Ayo, Ronaldo terus juga Müller. Seru nih, seru. Sesuai dengan prediksi kayaknya Prancis yang bakal lolos duluan, sedangkan partnernya Portugal nih. Banyak yang bilang nih, pasti banyak yang bilang Portugal setelah pertandingan ini. Oke John, kalau begitu nanti kita lanjutin lagi review match dari gua. Sayang banget beberapa peluang dimiliki oleh Prancis, dan juga Prancis lebih banyak hanya saja terjebak offside. Nah ini menarik juga nih sebelum gue tutup. Offside itu atau asisten wasit menarik bendera setelah bola mati.
beberapa kali pertandingan gue lihat seperti itu kecenderungannya. Kayaknya mereka tidak ingin menghentikan momen-momen sampai bola itu mati. Kalau nanti bolanya sudah mati baru mereka akan menghentikan. Jadi kayak apapun yang terjadi sayang juga, emang enak banget lagi enak-enaknya nonton nih. Misalnya nih Mbappe nih tak dapat bola, wah hajar tak, terus habis itu skill individu cut inside shooting goal. Itu tonton tuh masih enak John. Tapi kalau misalnya Mbappe dapat bola terus dribble 3 sampai 5 meter terus diangkat offside, momennya serunya hilang. Tapi deg-degannya ada, cuma apa ya, nggak sampai habis aja itu momennya. Mungkin itu yang dijadiin bahan pertimbangan untuk wasit niup itu offside atau enggak, mutusin itu offside atau enggak. Oke, anyway, sekian untuk review match review antara Jerman versus Prancis. Nanti kita bikin lagi, pokoknya congratulations untuk Portugal dan juga untuk Prancis menjadi tim Lucky Day. I'll see you. Salam olahraga.